testing. Oke. Welcome back to my channel Surya Design. Channel untuk kita saling berbagi, saling berdiskusi tentang informasi dunia teknik sipil dan dunia arsitektur. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para subscriber baru di channel kami. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan kita bisa saling berbagi informasi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua penonton setia yang sudah memberikan komen dan like pada video sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Oke, baik teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai filosofi dari sebuah beton bertulang, yaitu konsep-konsep dasar bagaimana bisa terjadi atau terciptanya sebuah beton bertulang. Oke, silakan simak video ini sampai selesai. Ya, sebelum dijelaskan mengenai apa itu beton bertulang, ketahui dulu apa itu definisi dari sebuah beton. Nah, beton di sini adalah sebuah campuran atau elemen ya dari bahan-bahan berupa agregat halus dan kasar, yaitu pasir dan kerikil ya, yang dicampur dengan bahan-bahan semen dan air sehingga membentuk sebuah adonan, dan yang nantinya adonan ini akan mengeras membentuk sebuah elemen yang mirip dengan batu dengan mutu kekerasan tertentu. Sementara itu, sebuah beton bertulang adalah beton yang dikombinasikan dengan tulangan baja dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang diisyaratkan dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa batang-batang baja yang ditanamkan di dalam beton tersebut itu dapat memberikan kekuatan tarik yang diperlukan sesuai dengan beban yang dipikul. Ya teman-teman, kita ketahui bahwasanya beton memiliki kelebihan bisa menahan gaya tekan yang kuat yang tinggi, tetapi tidak bisa menerima gaya tarik yang kuat, artinya lemah terhadap gaya tarik. Sedangkan kebalikannya, baja tulangan atau besi beton itu memiliki kekuatan bisa menerima gaya tarik yang tinggi, tetapi tidak bisa menahan gaya tekan karena ada faktor tekuk. Tetapi kalau misalnya baja tulangan atau besi memiliki dimensi yang besar, nah baja besi tersebut juga pastinya bisa menerima atau kuat terhadap tekan maupun tarik. Alasan kenapa besi dan beton itu adalah teman atau elemen yang paling cocok untuk disatukan sehingga membentuk beton bertulang, yaitu adalah pertama, kekuatan lekat antara baja dan beton itu dapat berinteraksi mencegah slip pada beton yang keras, dan tentunya campuran beton yang baik juga mempunyai sifat kedap air sehingga dapat mencegah korosi pada baja tulangan yang ada di dalamnya. Angka kecepatan muai antara baja dan beton itu hampir sama. Nah, inilah kenapa baja dan beton itu bisa menjadi elemen yang sangat cocok untuk beton bertulang. Teman-teman, di sini saya ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan ini sebuah jembatan ya. Jembatan yang akan dilewati oleh 3 orang. Ya. Di sini teman-teman harus bisa membayangkan ya. Saya ajak teman-teman untuk menghayal ya, membayangkan terlebih dahulu. Nah, di sini jembatannya kira-kira kalau di tekniknya itu peletakannya seperti ini ya. Di sini ada sendi roll ya, dan di tengah-tengah ini ada beton. Nah, ini dikasih beban ya, 3 orang. Nah, apa yang terjadi pada beton ini? Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bayangkan ini sebuah beton diberi beban ya, diberi beban 3 beban, tapi ini tidak dijepit ya kiri dan kanan ya. Ini berupa sendi ya. Hanya diletakkan seperti sebuah jembatan. Oke. Nah, ketika diberi beban, beton ini akan mengalami deformasi atau lendutan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, saya gambarnya ekstrim ya, teman-teman semua, agar kita lebih mudah membayangkan ya. Nah, ketika diberi beban, beton ini mengalami lendutan seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa membayangkan ini serat atas dan serat bawah. Serat atas akan mengalami gaya tekan ya, gaya tertekan. Artinya seratnya ini menjadi semakin pendek ya, sedangkan serat bawah akan mengalami gaya tarik ya, artinya serat bawah mengalami perpanjangan yang mengakibatkan
biasanya serat bawah ini akan terjadi crack atau retak ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bawah akan mengalami retak, sedangkan atas tetap ya. Kenapa? Karena sifat beton tadi, beton bisa menahan gaya tekan, makanya serat atas ini aman-aman aja, tidak terjadi retak. Sedangkan yang bawah mengalami gaya tarik, beton tidak bisa menahan gaya tarik, makanya terjadi retak. Nah, bagaimana solusinya? Makanya di bagian serat bawah kita beri tulangan baja ya, seperti ini saya gambar. Nah, ini sudah dikasih besi beton ya, sehingga beton ini bisa menahan gaya tarik dan gaya tekan. Jadi kalau tadi tidak ada tulangan, beton ini tidak kuat ya, artinya bawah jadi retak dan ini bisa runtuh. Tapi karena kita sudah beri baja tulangan di bawah, di bagian serat bawah ya, makanya beton ini menjadi bisa menahan gaya tarik dan gaya tekan ya. Jadi kalau kita potong di sini bidangnya akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini tulangannya ya, bawah. Nah, kenapa di atas kita kasih tulangan juga ya? Di sini sepertinya ada 2 tulangan ya teman-teman ya, ada 2 tulangan, di bawah ada 3 ya. Nah, karena apa? Karena di sini selain menerima gaya momen, selain menahan momen, beton ini juga harus bisa menahan yang namanya gaya geser. Nah, gaya geser inilah yang akan ditahan oleh tulangan geser atau kita sebut dengan behel. Nah, untuk memasang behel itu nggak mungkin baja tulangan di atas ini tidak kita beri ya. Jadi ini adalah baja tulangan minimal ya, 2. Kita harus kasih 2. Oke, sehingga baja behel ini bisa dipasang dengan baik. Nah, hanya di bagian bawah kita perlu kasih 3 baja tulangan ya, karena momen yang besar yang menyebabkan serat bawah tertarik itu hanya di bagian bawah, makanya kita kasih tulangan. Oke. Nah, oke. Dan ini contoh yang apabila beton dalam posisi terjepit ya. Jadi tadi kan betonnya kan hanya terletak. Nah, yang di sini adalah betonnya terjepit di kiri dan kanan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini ya, ini betonnya teman-teman ya. Ini betonnya, dan ini kita ilustrasinya adalah contohnya sudah terjepit ya teman-teman ya, kiri kanan ya. Nah, ketika terjepit, yang terjadi di sini enggak seperti yang di sini ya teman-teman ya. Di sini yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kondisi terjepit, beton ini akan mengalami perubahan bentuk yang seperti ini. Nah, seperempat dari bentang ini akan mengalami lendutan ke atas, artinya serat atas yang tertarik ya, serat atas tertarik dan serat bawah tertekan. Ini seperempat dari bentang, dan di tengah bentang di sini tetap serat bawah yang tertarik, serat atas tertekan. Nah, ini seperempatnya juga sama ya, serat atas yang tertarik dan serat bawah yang tertekan. Nah, jadi yang mengalami crack atau retak, nah di seperempat bentang ini adalah yang bagian atas, serat atas, dan yang di tengah bentang itu di bawah. Nah, di sini seperempat bentang juga di atas. Nah, oleh sebab itu untuk memberikan solusi agar beton ini tetap pada posisinya dan kuat, tidak terjadi keretakan, maka beton ini kita beri tulangan ya, seperti ini tulangannya. Tulangan kita berikan pada daerah yang retak ya, pada beton yang tidak maksudnya pada daerah yang retak ya, yang retak betonnya. Nah, makanya oleh sebab itu kalau kita potong di bagian seperempat bentang, itu gambarnya seperti ini teman-teman. Seperempat bentangnya itu yang bagian atas, serat atas yang tulangannya banyak, bawahnya cuman 2 minimal ya, syarat minimal tulangan. Nah, kalau di bagian tengah, di bagian atasnya yang sedikit, yang minimal, dan yang bagian serat bawahnya yang
tulangannya itu lebih banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi biasanya di lapangan penulangannya seperti ini teman-teman. Saya gambarkan ya. Nah, ini teman-teman seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, ini di sini ada behel ya. Ada behel. Di sini yang atas, di bawah, di atas lagi. Seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, begitulah ilustrasi kira-kira bagaimana bisa terbentuk atau tercipta yang namanya beton bertulang. Artinya bagaimana sebuah beton dan sebuah baja tulangan itu bisa terpadu, terkombinasi menjadi satu dan bekerja sama dalam memikul beban. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.